Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibras Auliatus Natami dari kelas 8B, absen 23. Generasi Eco Hero perangi sampah plastik. Peranan plastik dalam kehidupan manusia sangat krusial. Plastik memiliki sifat yang praktis karena tidak mudah bocor dan masanya ringan. Dalam kehidupan sehari-hari, plastik dapat dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan, minuman, dan masih banyak lainnya. Akibat adanya kesadaran ini, timbul suatu istilah yaitu eco-hero, suatu istilah yang merujuk pada manusia yang memiliki peran sebagai pahlawan atau penyelamat lingkungan dengan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak merusak lingkungan, serta memperbaikinya. Istilah ini kemudian menyebar luas, terlebih di kalangan milenial yang digadang-gadang sebagai penentu keadaan lingkungan di masa depan. Masalah sampah plastik yang marak di Indonesia merupakan masalah yang harus disikapi oleh generasi muda dengan meningkatkan pentingnya lingkungan yang bersih bagi kesehatan masyarakat. Peran Gen Z dalam mengelola sampah plastik sangat dibutuhkan karena mereka harus menjadi pionir dalam menyelesaikan masalah sampah demi menjaga lingkungan bersih dan sehat. Akan tetapi, melihat generasi muda di era saat ini atau biasa disebut dengan era digital, semua generasi Z lebih asik dengan gadget yang digenggamnya daripada menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Hal ini mengakibatkan generasi muda saat ini memiliki sifat individualis. Dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, masuk urutan kedua penyumbang sampah plastik sejagat pada tahun 2019 dengan 3,21 juta metrik ton per tahun. Sedangkan di urutan pertama, Cina dengan 8,81 juta metrik ton per tahun. Pada 2022, volume sampah makin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan volume sampah bukan hanya karena meningkatnya jumlah penduduk semata, tetapi juga disebabkan oleh meningkatnya ekonomi dan kegiatan penduduk. Sebagai populasi terbanyak saat ini, generasi Z memainkan peran besar terhadap nasib lingkungan di masa depan. Tak heran generasi ini dipercaya paling berpotensi sebagai eco-hero yang diharapkan mampu untuk kembali menghijaukan bumi dengan hidup berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Gen Z atau generasi eco-hero dipercaya sebagai generasi yang memainkan peran besar terhadap kehidupan masa depan lingkungan kita. Gen Z pun saat ini sudah mulai sadar akan isu lingkungannya saat ini semakin krusial. Hal tersebut disadari karena melihat dari meningkatnya komunitas pecinta alam yang dilakukan oleh generasi tersebut. Selanjutnya, tumbuh di era digital pun memberikan dampak bagi Gen Z sehingga lebih terdidik. Tumbuh pada era ini memberikan privilege bagi generasi yang jauh lebih berwawasan. Memulai menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan pun mulai dilakukan oleh generasi tersebut, seperti menggunakan produk ramah lingkungan. Berikut ini salah satu contoh generasi eco-hero yang berkontribusi dengan cara unik dalam mengelola plastik menjadi item fashion yang fungsional juga menarik. Beliau adalah Wiralaga Bahtiar, salah satu sosok inspiratif yang bergerak dalam dunia fashion dengan mengupcycle barang yang tak terpakai menjadi ataupun yang mengupcycle barang thrift menjadi item fungsional tetapi lebih fashionable. Dari komentar positif netizen, sehingga beliau terinspirasi untuk kembali membuat konten-konten upcycle barang branded bekas menjadi sesuatu yang fungsional dan juga lebih fashionable. Hingga saat ini, beliau memiliki pengikut di akun TikTok sebanyak 121.500 yang dominan followersnya juga kaum muda atau Gen Z. Ada juga kontennya yang paling terkenal, beliau mengupcycle paper bag dari salah satu fast food terkenal, yaitu McDonald's, yang ditonton hingga 3 juta kali. Pada video tersebut, beliau mengubah paper bag McDonald's menjadi tas dengan model yang terinspirasi dari salah satu brand terutama, yaitu Balenciaga. Dari contoh di atas, kita dapat melihat bahwa generasi muda memiliki andil yang cukup besar sebagai eco-hero dalam mengatasi permasalahan limbah sampah di Indonesia. Dengan cara mereka yang kreatif dan inovatif, banyak dari anak muda juga yang mulai perlahan untuk hidup zero waste. Misalnya anak muda yang sangat identik dengan nongkrong di kedai minuman yang dulunya suka membeli minuman, menunggu makanan gelas dan sedotan plastik, kini beralih membawa tumbler sendiri dan menggunakan sedotan stainless steel. Membeli produk kecantikan yang ramah lingkungan, misalnya kapas digantikan dengan kapas berbahan kain, pembalut biasa digantikan dengan pembalut kain, sabun dan shampoo yang biasa digantikan dengan sabun dan shampoo yang berbahan natural sehingga ramah lingkungan. Tidak menyisakan makanan, karena kita tahu bahwa menyisakan makanan dapat membuat emisi gas yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, mendaur ulang sampah organik, dan hal kecil lainnya.
Berikut adalah contoh penerapan perangi sampah plastik, membawa tas belanja kain sendiri, dan membawa botol atau tumbler sendiri. Dalam karya tulis ini, saya tertuju kepada peranan Gen Z dalam mengatasi limbah sampah plastik secara kreatif menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi baik teknologi sederhana maupun canggih, sehingga dapat dijadikan inovasi bagi penerus masa depan. Banyak dari kalangan Gen Z memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan di Indonesia. Kita dapat melihatnya dengan berbagai aksi yang dilakukan baik dalam bentuk yang individual maupun kelompok. Gen Z juga sering menggunakan medsos dalam berperan sebagai eco-hero mengatasi limbah sampah. Sebagai Gen Z, kita harus mempunyai kesadaran bahwa kita memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi di masa depan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan dari berbagai ancaman yang dapat merusak bumi kita, seperti menerapkan gaya hidup bebas sampah plastik, menggunakan barang yang dapat didaur ulang, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, menanam tanaman, dan juga tidak buang sampah sembarangan. Dunia membutuhkan pahlawan untuk keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Maka dari itu, sebagai penerus kehidupan dunia, marilah kita menjadi generasi eco-hero untuk masa depan bumi yang lebih baik. Sekian dari artikel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.